Saudara-saudari yang terkasih dari keluarga Vincentian, kita sudah masuk ke masa Advent dan seharusnya saya tidak pakai putih tetapi pakai yang sesuai dengan masanya. Tetapi yang saya mau sampaikan sekarang ialah pesan dari Superior General Lazaris, Kongregasi Misi, untuk masa Advent ini. Pesan yang dia kirim kepada semua anggota keluarga Vincentian itu. Dan pesannya ialah wajah Yesus, wajah Allah, dan wajah seluruh umat manusia. Dia memang seperti semua orang berkata bahwa kita dalam masa krisis, masa yang susah dengan COVID-19, dengan semua ancaman tentang bumi kita dan seterusnya, naiknya jumlah orang miskin. Tetapi justru dia bersama dengan Vincentius mulai dengan berkata, saya tidak boleh memandang seorang petani yang miskin atau seorang perempuan yang miskin secara lahiriah, tetapi harus melihat Yesus di dalamnya. Dan untuk meneguhkan pesan itu, pesan dari Vincentius, dia ambil contoh dari suatu ikon. Ikon berarti lukisan dari orang Eropa Timur atau Ortodoks. Ikon itu yang bisa nanti lihat, karena kalau terima pesan semua ada ikon ini. Ikon ini adalah justru ikon yang dibuat oleh seorang pelukis yang terkenal, yaitu Andrei Rublev. Tetapi yang ikon yang disebut sang pembawa damai atau sang penyelamat dari Zvenogorod, ikon itu hilang dan baru ditemukan kembali pada tahun 1918. Ikon itu dari abad ke-15 dan ditemukan di dalam gudang untuk jerami dalam keadaan yang begitu rusak, seperti kita saksikan dengan melihat ikonnya. Dan justru gambar wajah Yesus yang rusak menjadi renungan untuk kita, dan Superior General ambil dari karangan Henri Nouwen, seorang dari Belanda, yang seorang pastor yang karangannya sangat indah untuk soal rohani, dan kebanyakan bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya sangat mendukung untuk cari buku dari Henri Nouwen, dan antara lain buku yang dimaksudkan itu ialah memandang keindahan Tuhan, berdoa bersama dengan ikon-ikon. Itu diterbitkan tahun 2007 dan renungan atas gambar ini. Nouwen berkata, ketika saya melihat untuk pertama kali ikon itu, saya langsung mempunyai secara jelas perasaan bahwa wajah Yesus muncul di situ di dalam kekacauan yang besar. Dan itu yang perlu kita renungkan. Temu Yesus dalam kekacauan masa sekarang. Temu Yesus justru dalam masa di mana tidak ada harapan, tidak ada pegangan. Yesus sebagai sang penyelamat yang membawa damai. Maka Superior General, dan teksnya pasti sudah bisa dipegang oleh semua anggota dari
keluarga Vincentian, saya harap bisa dapat dalam bahasa Inggris. Saya buat terjemahan yang ala kadarnya dalam bahasa Indonesia, tapi saya kira orang lebih gampang membaca dalam teks asli. Diminta supaya kita justru melihat wajah Yesus sebagai yang mencerminkan kita semua. Kita ingat bahwa pesan Natal untuk Indonesia ialah dia dinamai Emmanuel, Allah menyertai kita. Dia dijadikan serupa dengan kita, supaya kita menjadi serupa dengan dia, dengan mengatasi semua kekacauan, semua kerusakan. Gambar itu sangat bagus, memang rusak seperti kita semua rapuh. Gambar itu adalah gambar manusia yang lemah lembut. Walaupun rusak, bukan keras, bukan mau dendam. Maka lihat matanya yang menembus hati kita, yang melihat langsung ke mata kita, supaya kita menerima pesannya. Suatu gambar yang rusak memang. Dan Yesus bertanya, apa yang Anda sudah berbuat terhadap pekerjaan tangan-tanganku? Yesus, anak Allah, sabda Allah yang menciptakan manusia sebagai gambar Allah, terpaksa menjadi manusia yang lemah dan rusak. Ikon itu memberi kepada kita perasaan kesedihan Allah, pencipta kita, untuk keadaan yang kita alami, dan tentunya panggilan supaya kita mau bertobat. Santo Vincentius pernah berkata, di mana ada damai, di situ Allah tinggal. Itu wajah sang juru selamat, wajah dia yang membawa damai adalah Emmanuel, Allah yang menyertai kita. Maka kita bisa dengan semua orang mohon supaya dia tetap mendampingi kita, dan dia memanggil kita seperti dalam Matius bab 11, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu yang message atau pesan untuk Advent ini melalui gambar yang rusak itu. Dan memang wajahnya sangat indah, seperti wajah Yesus waktu Petrus baru menyangkal Yesus dengan berkata, saya tidak kenal dengan dia. Dan waktu itu Yesus menoleh dan memandang Petrus. Bisa merasa bersama dengan Petrus betapa sedih kita karena begitu sering menyangkal Yesus, begitu sering tidak setia, tetapi melihat bahwa pandangannya, cara memandang kita bukan untuk berkata nanti saya hukum, tetapi justru saya kasihan, saya akan membangunkan engkau kembali. Dan itu yang kasih ibah Allah untuk kita, yang mau supaya kita bertobat. Air mata kita bukan air mata dari orang yang seperti Yudas putus asa, tetapi seperti Petrus yang akhirnya gembira karena tahu bahwa Allah, Yesus sendiri menerimanya. Dan waktu nanti dia akan ditanya, apakah engkau mencintai aku
Petrus dengan rendah hati berkata, engkau tahu bahwa aku lemah, engkau tahu bahwa aku rapuh, tetapi aku mencintaimu karena aku dicintai oleh engkau. Mata Yesus yang mengarah kepada kita. Dalam ikon pada umumnya ada seorang pelukis ikon tidak boleh melukis secara bebas, ada kriteria, ada aturan. Antara lain tentang warna yang merah selalu harus dipakai, warna biru juga, dan itu biru berarti kemanusiaan, dan dalam ikon itu warna biru yang menonjol, yang belum rusak, manusia. Allah menyertai kita. Maka dalam itu Yesus nampak bukan sebagai yang raja semesta alam dan lain-lain, tetapi justru sebagai Dia yang ambil keadaan kita yang rapuh supaya kita kembali menjadi ikon atau gambar Allah. Wajahnya bukan menimbulkan ketakutan, tetapi kasih. Dan ini yang sangat penting. Di situ memandang mata Yesus yang menembus hati Allah Bapanya, menembus hati kita dari pihak Allah, supaya Allah tetap mengasihi kita, untuk kita supaya kita kembali kepada Allah dengan rasa dikasihi, bukan karena takut. Ini yang penting, melawan agama ketakutan, melawan agama di mana buat baik karena takut nanti neraka. Tetapi justru dengan memandang gambar itu, ikon itu, memandang mata Yesus yang penuh kasih itu, kita mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus bukan menghukum, tetapi mengangkat kita dari itu. Maka seperti yang ada dalam Mazmur 139, Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan Engkau tahu. Engkau tahu kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Engkau tahu apa saja dan Engkau mau mendampingi. Bukan mengintai, melihat apakah saya setia, mendampingi. Mata Yesus melihat hal yang paling tersembunyi dalam hati kita, dan justru yang paling tersembunyi dalam hati kita ialah sisa dari gambar Allah, sisa dari cinta yang barangkali tidak lagi dirasakan karena banyak godaan dan banyak kebencian dan banyak, tetapi tetap Yesus tahu bahwa di tempat yang paling dalam ada kasih, karena ini cap dari Allah sejak semula. Maka dengan demikian kita tahu bahwa melihat gambar itu, seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes, siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Luar biasa. Dalam gambar wajah Yesus yang rusak, kita melihat Allah Bapa. Bapa tetap ada. Bapa tetap kebapaan dan keibuan. Oleh sebab itu kita masih perlu melihat apa yang dikatakan oleh Vincentius. Mari kita melihat diri kita di dalam Yesus dan menyesuaikan diri kita kepada kehendak Yesus yang lebih patut dirindukan daripada semua harta benda yang lain. Ini surat dari Vincentius kepada seorang pastor yang di Dax. Memandang itu,
Superior General berkata bahwa pada tanggal 6 Desember keluarga Vincentian di seluruh dunia akan berkumpul secara virtual tentu untuk satu saat doa dengan tema bersatu di dalam pengharapan demi kaum miskin. Maka kita yang diundang semua yang dari keluarga Vincentian untuk ikut itu. Nanti tidak tahu jam berapa, pasti untuk itu antara Roma dan di sini ada beda jam. Lihat sejauh mana kita bisa ikut, tetapi sekurang-kurangnya di tempat masing-masing menghadap gambar itu, berdoa untuk bersatu di dalam pengharapan demi kaum miskin, demi mereka yang justru tidak punya harapan lagi dengan keadaan ekonomi, keadaan sekarang. Semoga katanya kontemplasi ikon Sang Juru Selamat itu bisa menolong kita untuk mengambil partisipasi di dalam kerja Vincentian, menghadirkan Yesus dan kasih Bapanya di mana orang yang justru tidak punya harapan lagi. Saya minta supaya kita bisa punya ikon itu di depan, di meja tulis atau di tempat saya, dan terus mau memandangnya atau membiarkan dia memandang kita, membiarkannya senyumnya yang tidak tertawa tetapi yang penuh kasih matanya, dan memandang juga rusaknya dengan menyadari bahwa kita perlu membiarkan dia memperbaiki kita, dan dia mau. Semoga Natal ini dan Advent ini dan Natal nanti menolong kita untuk sungguh-sungguh makin dekat dengan Immanuel sesuai dengan pesan dari Indonesia. Sekian dan Tuhan memberkati.